Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Masih dalam rangkaian Juni bersama kisah horor Wawa. Jadi di malam ini aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa selanjutnya yang super duper menyeramkan tentang desa horor di Yogyakarta. Tolong tonton sampai habis nih Wak ya. Tapi ngomong-ngomong soal habis nih Wak ya, kalian tahu nggak apa yang nggak habis-habis? Aku kasih tahu, yang nggak pernah habis-habis adalah promo dari Bukalapak Wak. Jadi nih Wak ya, selama bulan Juni 2022 ini di Bukalapak lagi ada promo untuk kategori gadget, FMCG, dan auto hobi dari Bukalapak Wak. Promonya apa aja Nadia? Sebesar apa promonya Wak? Nih ya, untuk kebutuhan harian diskonnya sampai 90%, gadget dan elektronik murah diskon sampai 90%. Dan kalian punya kesempatan untuk menangin Yamaha Gear 125 dengan akumulasi belanja cuma sebesar 200.000 aja Wak. Mantap kali kan, bentar lagi gajian Wak, boleh kali kalian masukkan keranjang dulu apa yang mau kalian beli. Nanti udah gajian tinggal kalian cek. Jangan sampai ketinggalan Wak, karena promonya cuma berlaku sampai dengan akhir bulan Juni ini ya. Dan biar nggak ketinggalan, kalian langsung klik aja link yang ada di description box ini untuk bisa belanja nanti. Oke. Nah sekarang barulah ini kita masuk lagi ke kisah horor Wawa yang dari Yogyakarta ini. Check it out. Oke Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang namanya Anta dari Yogyakarta. Halo Anta. Jadi Wak, kejadian horor yang Anta alami ini terjadi baru-baru aja nih, tepatnya di bulan Februari tahun 2022 lalu. Masih fresh kali nih kisahnya Wak. Nah jadi Wak, waktu kejadian Anta ini lagi tinggal di Jogja selama 6 bulan sebelum akhirnya sekarang si Anta ini udah stay di Semarang. Jadi waktu itu Anta ini ngekos lah di Jogja, yang dimana kosan Anta ini adalah kayak kostel atau kos-kosan hotel atau kayak kos eksklusif gitulah, yang lokasinya di area Jalan Kaliurang, dekat kantor aku nih. Nah kamar Anta ini Wak ada di lantai 3, di mana memang lantai 3 ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang memang ingin sewa bulanan. Nah 5 bulan pertama ngekos di sana Wak masih aman-aman aja, masih baik-baik aja. Dan FYI pada saat itu Anta ini punya pacarnya ini namanya Hana, domisilinya di Semarang. Dan Hana ini juga masih sering lah setiap weekend main ke Jogja untuk menjumpai Anta. Jadi mereka long distance relationship. Bukan lo doang relationship ya, maaf. Nah terus waktu itu tepatnya memasuki bulan ke-6 ngekos di sana, kebetulan si Hana ini lagi datanglah ke Jogja. Karena memang lagi ada workshop di salah satu resort mewah lagi tuh yang ada di Kaliurang. Selama 3 hari lamanya. Hana nyampe Jogja sekitar jam 4 sore dan seperti biasa Anta sang kekasih ini menjemputnya di travel dan langsung menuju ke kos. Sekitar 2 jam di kos setelah bersih-bersih, prepare barang-barang dan lain-lain. Mereka pun memutuskan untuk makan dulu nih sebelum akhirnya Anta mengantarkan Hana ke resort mewah tersebut. Mereka selesai makan sekitar jam 8 malam waktu lanjut nih balik ke kosan sebentar buat prepare barang-barang yang memang akan dibawa. Dan karena pada saat itu baterai HP Anta ini lagi habis Wak, sekalian aja Anta cas tuh, dia tinggalin lah HP-nya di kosan. Dah berangkatlah mereka kan menuju ke resort mewah tuh. Terus Wak, kira-kira jam setengah 9 malam mereka pun berangkat nih ke resort menggunakan sepeda motor. Cuaca saat itu mendung gemuruh Wak, tetapi nggak hujan. Lalu Anta ini menyuruh si Hana untuk yang aktifkanlah GPS sebagai panduan rute kita, karena mereka berdua pun nggak tahu persis lokasi resort tersebut Wak. Dah akhirnya dinyalain sama si Hana kan, GPS pun mengarahkan mereka untuk melewati jalan Palagan. Karena waktunya lebih cepat 15 menit daripada jalan utamanya yaitu jalan Kaliurang. Dan lagian waktu itu jalan Kaliurang ini terlihat padat Wak, makanya mereka pun memutuskan untuk mengikuti arah GPS saja lewat jalan Palagan. Nah situasi selama perjalanan pada saat itu masih normal-normal aja Wak. Tapi setelah 30 menit di jalan, situasi jalan pun semakin sepi dan terasa semakin dingin. Nah saat itu Anta berpikir semuanya ini hal yang wajar-wajar aja, karena kan trek jalannya itu memang mendaki Wak, mengarah ke kaki Gunung Merapi memang. Tapi kok lama-kelamaan situasi di sini nih kok makin aneh, kata si Anta kan. Nah situasi aneh ini dirasakan sama mereka ketika mereka sudah semakin menjauh dari pusat perkotaan Wak, dan memasuki kawasan jalan yang kanan kirinya hanya ada pepohonan hutan dan sangat jarang kali rumah ada di situ. Singkat cerita, ketika GPS menunjukkan 5 km mendekati lokasi resort, mereka memasuki sebuah desa. Nggak tahu nih nama desanya apa. Yang jelas desa tuh padat pemukiman Wak, tapi di malam itu tidak ada satupun kendaraan yang melintas, sepi kali Nat. Dan kondisi jalan pada saat itu juga menunjukkan banyak sekali persimpangan-persimpangan kecil gitu loh Wak. Dan setiap kali mereka melewati persimpangan, Anta ini selalu kayak menghafal detail persimpangannya tuh loh Wak. Melihat tanda atau macam ada papan iklan atau ada macam tugu atau ada macam pohon gitu loh. Supaya apa? Supaya Anta ini bisa balik sendiri, gak kesasar. Karena kan waktu itu dia gak bawa handphone. Pacarnya nanti di resort itu gitu kan. Udah lah dia hafal, oh abis ini nanti lewat tugu ini, oke lurus lagi, oh lewat gapura ini, kayak gitu. Nah gak lama kemudian kurang lebih 4 km mendekati lokasi resort, jalanan
makin gelap, Wak. Dimana pada saat itu tidak ada lampu jalanan. Nah di titik ini, Wak, mereka masih dalam pemukiman itu ya. Yang anehnya walaupun pemukiman tuh padat kali rumah-rumahnya, tapi tidak ada satupun rumah yang menyalakan lampu. Kok mati semua lampu orang-orang ini? Masih pikir positif tuh Anta, dipikir mungkin lagi mati lampu kali ya. Dan pada saat itu hanya ada 1 atau 2 angkringan yang terlewat oleh mereka, dan itu pun tidak ada yang jaga, Wak. Dan nggak ada juga orang yang makan di sana. Hal itu terlihat jelas karena angkringannya itu kayak diterangi sama lampu teplok gitu, tapi yang nggak ada orang. Dan yang anehnya lagi, Wak, ketika Anta melewati pemukiman padat yang mati lampu tadi itu, kira-kira setiap 100 meter melaju selalu ada sekerumunan orang berbaris yang berdiri diam mematung di pinggir jalan. Dan yang jelas pada saat itu dilihat Anta, Wak, ya, kerumunan ini ada sekitar 5-6 orang lah gitu. Ada di kiri dan di kanan jalan. Sekerumunan tegak mematung. Dan gak cuma sekali aja, kerumunan itu selalu terlihat setiap 100 meter. 100 meter maju, ada lagi kerumunan 5-6 orang sebelah kiri kanan. 100 meter lagi maju, ada lagi, kayak gitu. Nah karena situasi waktu itu kan gelap kan, wajah dan kegiatan mereka pun terlihat sangat samar-samar sama si Anta. Tapi perawakannya yang Anta ingat, yang jelas orang-orang yang berkerumunan itu adalah kakek-kakek dan juga nenek-nenek. Awalnya Anta masih berpikir positif lagi. Mungkin di rumah mereka hawanya panas kan, mati lampu atau memang nggak ada lampu. Tapi Anta juga baru sadar, tapi kok baju yang digunakan mereka ini selalu sama ya? Karena betul lah, setiap kali Anta melihatnya, neneknya tuh selalu pakai kebaya dan kain jari. Sedangkan kakek-kakek di sana tuh kayak pakai baju batik warna putih terus pakai sarung. Sama semua seragam. Nah karena melihat hal janggal itu, Anta nanyalah ke pacarnya si Hana kan, "Beb, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih dari tadi? Kok kayaknya ada kakek-kakek sama nenek-nenek yang diam berdiri di kiri kanan jalan ya, Beb ya?" Terus Hana bilang, "Oh iya, yang aku lihat itu orang kok, warga sini kali." Terus Anta berpikir dalam hati kan, gak mungkin lah. Ini kan wilayahnya gak jauh-jauh kali dari kota. Kok situasinya makin mencekam kayak gini? Dan kenapa orang-orangnya masih pakai baju jarik sama kebaya? Entah kan harusnya pakai daster nggak sih ibu-ibu atau nenek-nenek, kayak gitu pikirannya siapa ini si Anta. Dan nggak lama kemudian setelah 2 kilometer mendekati resort yang mendekat nih, mereka belok kiri, Wak, di pertigaan sesuai dengan arahan GPS. Dan waktu memasuki jalan itu, di jalan tersebut betul-betul nggak ada rumah sama sekali seperti di desa sebelumnya, seperti tempat yang mereka lewati sebelumnya tuh. Dan satu-satunya yang menerangi jalan adalah lampu motor yang mereka kendarai. Itulah, jalannya sempit kali, paling cuma bisa dilewatin 1 mobil, mungkin bisa 2 mobil, tapi pasti mepet kali. Kiri kanan tuh udah hutan dan semak belukar. Dan juga dibarengi asap kebakaran yang sedikit menutupi jarak pandang jalan. Sumber asapnya memang nggak kelihatan, tapi nggak cuma 1 titik aja, kata si Anta, Wak. Di setiap tikungan selalu terlihat asap yang keluar ke jalan dari balik semak-semak belukar tuh. Hana ngomong, "Ini asap dari mana nih, Beb?" kata gitu. Mungkin tadi sore petani ngebakar rumput-rumput kali yang. "Kok lama kali asapnya tapi nggak hilang-hilang, dan mau jam 9 nih, kata dia kayak gitu, kata Hana. Udahlah tuh, memang asap orang bakar tuh asap apa lagi? Kok kayak film-film horor suasana di sini yang ya." Ketawa sih Hana dibawa bercanda. Nah Anta waktu itu nggak ngerespon, Wak, dia cuma diam aja, fokus aja dia nyetir kan. Terus saat mereka berada di tikungan keempat di jalan tersebut, Wak, mereka melewati asap lagi. Dan kali ini asapnya lumayan tebal, Wak, dibanding asap-asap sebelumnya. Kok tebal kali asap depan ini, nggak kayak tadi. Gitu. Dan setelah mereka melewati asap itu, Anta kaget sekaget-kagetnya karena tiba-tiba, Wak, di depan mereka yang jelas kesorot lampu motor tuh ada sosok kakek-kakek kurus, kulitnya kusam, pucat, pakai baju hijau, celana pendek putih, ngadap ke mereka melotot, tangannya kaku macam patah ke belakang. Ya Allah, serem banget ngebayangin lagi. Dan sedikit menundukkan bahu. Kayak ginilah kurang lebih. Gitu. Mukanya keringat penyot, kata si Anta ini, terus mulutnya itu buka. Aduh. Dan posisi kakek itu berdiri tepat di pinggir jalan, sedikit ke tengah memang. Dan lurus dia ngadap mereka. Sebelum akhirnya mereka ini belok ke kanan. Jadi kakek itu di tengah ini kan. Asap lewat, mereka belok kanan. Kakek itu di sini. Anta jelas kaget dan refleks. "Beb, kok tengok tadi? Gak orang itu, Beb, gak orang itu," kata siapa kan, kata Anta. Hana dengan sedikit berteriak bilang, "Orang itu, Beb, paling orang-orang sini. Udahlah, Beb, 1,5 kilo lagi udah nyampe, kok orang itu?" Nah Anta waktu itu gak terima sama jawaban Hana. Dia malah ngomel-ngomel, "Gak orang itu, Beb, gak beres ini nih. Udahlah, kita putar balik aja lah, besok aja lah kau ke resortnya," kata si Anta. Gak nunggu persetujuan pacarnya, langsung mutar balik. Ini siapa ini, si Anta kan?
Karena si Anta mikir, nanti ku antar kau balik, aku balik sendirian nanti, nggak mau aku. Udah aku nggak bawa handphone, aku nggak ada GPS. Macam mana aku bisa fokus setelah aku nengok yang tadi? Udah lah tuh kan Hana ngikut-ngikutnya, nggak mungkin dia loncat. Nah pada saat si Anta ini putar balik, Wak, kan dia harus lewat lokasi persimpangan yang ada kakek-kakek tadi tuh. Waktu dia balik ke sana, kakek-kakek itu udah nggak ada lagi. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Nah tuh kau tengok tuh orang tuh. Kalau memang orang pasti masih ada di sini loh, orang kita cepat kau putar balik. Tapi betul kan Beb, kau tengok kan tadi ada kakek-kakek di situ kan? Kata si Anta lagi. Iya betul Beb, aku lihat